Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan dunia digital marketing.com. Kali ini saya akan membahas 5 cara menghasilkan income di rumah dari internet ya, saat terjadinya wabah corona seperti saat ini. Nah, cara yang pertama yaitu kita bisa menjadi seorang blogging ya atau blogger. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini ya. Jadi teman-teman harus wajib punya blog dulu ya, baik itu blog gratisan ataupun blog berbayar ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin memiliki mau punya blog gratisan, ya udah teman-teman misalkan mau coba yang gratisan dulu misalkan ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Blogspot ataupun WordPress ya. Nah, nanti teman-teman daftar. Ketika daftar, nanti teman-teman akan mendapatkan subdomain ya. Jadi nanti teman-teman akan mempunyai blog sendiri seperti itu ya. Nah, nanti blognya teman-teman bisa campur, nice-nya bisa campur ataupun khusus ya. Dalam artian misalkan kalau campur itu jadi dalam satu blog isinya ada bisa membahas tentang sosial, olahraga, apa ya, traveling dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen blognya khusus nih, misalkan teman-teman ngerti di bidang eh, dunia masak ya, misalkan ya udah teman-teman berarti di situ ngebahas khusus tentang cara membuat masakan seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bikin artikel sebanyak-banyaknya ngebahas sesuai nice blog teman-teman. Nah, nanti ketika sudah lumayan banyak blognya dan umur blognya udah lumayan lama, nah nanti teman-teman coba blog tersebut daftarkan ke Google AdSense ya. Nah, nanti ketika sudah di approve sama Google AdSense, nah nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya script atau coding ya. Nah, nanti si script tersebut teman-teman tanamkan ke blog tersebut biar nanti blog teman-teman muncul iklan ya yang sudah disediakan oleh Google AdSense seperti itu. Nah, nanti ketika sudah ada iklannya di blog kita, nah ketika ada pengunjung kita yang klik banner iklan yang ada di blog kita, nah nanti kita akan mendapatkan fee-nya ya, akan mendapatkan AdSense seperti itu. Terus lagi kita lanjut ke yang kedua, yaitu menjadi seorang afiliasi atau affiliate ya. Nah, cara kerjanya seperti apa sih kalau afiliasi atau affiliate ya? Nah, teman-teman bisa daftar dulu ke situs penyedia affiliate ya. Nah, beberapa contoh situs yang menyediakan link affiliate ya, seperti lazada.co.id, seperti blibli.com, terus Amazon seperti itu. Nah, nanti teman-teman daftar di website tersebut. Ketika sudah daftar terus di approve, nanti teman-teman akan mendapatkan akses ke dashboardnya ya. Nah, nanti di dashboard tersebut teman-teman bisa ngecek semuanya, mulai dari ngecek saldo, pengisian nomor rekening kita untuk penarikan seperti itu. Terus lagi nanti di situ ada apa ya namanya, link khusus ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan link khusus untuk kita sebarkan ya. Nah, nanti ketika sudah punya link khusus, kita sebarkan sebanyak-banyaknya link tersebut. Ketika ada pembelian lewat link afiliasi kita, maka nanti akan mendapatkan fee dari situs tersebut ya. Besar kecilnya fee itu relatif ya. Jadi dari situs satu sama situs lainnya rata-rata nggak sama ya, berbeda seperti itu. Jadi enaknya menjadi seorang affiliate itu seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu harus punya stok produk, nggak pokoknya kita nggak
nggak berurusan dengan produk, tugas kita hanya menyebarkan link affiliate kita sebanyak-banyaknya. Ketika terjadi closing, nanti kita akan mendapatkan uang seperti itu, yang suatu saat bisa kita ambil ke rekening kita. Oke, yang ketiga yaitu menjadi seorang dropshipping atau dropshipper ya. Nah, ini sudah tidak asing lagi di dunia internet, pasti teman-teman juga sudah sering mendengar yang katanya yang dengan kata dropshipping ya. Nah, cara kerja dropshipping ini cukup simpel. Jadi kita menjual produk seolah-olah produk itu produk kita sendiri, padahal produk itu bukan kita yang stok ya. Jadi yang stok cukup si si supplier ya. Jadi kita bekerja sama si supplier. Nah, jadi tugas kita cuman ini ya. Jadi tugas kita cuman jualan di internet. Nah, nanti ketika ada pembelian, kita tinggal konfirmasi ke si supplier. Nanti biarlah si supplier yang ngirim. Setelah itu nanti atas nama toko kita sendiri ya, toko online kita sendiri. Jadi seakan-akan itu produk punya kita. Nah, jadi enak jadi seorang dropshipper itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi harus mengemas produk, harus mengirim ke pihak ekspedisi, dan nggak perlu harus keluar banyak modal juga ya. Kemungkinan untuk rugi pun sangat kecil ya. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu freelancer. Nah, maksud freelancer ini jadi maksudnya gini ya teman-teman. Jadi kita bisa menjadi seorang kontributor ya. Jadi kita bisa, kalau misalkan cocok nih, ini sangat cocok banget buat teman-teman yang suka menulis ya. Jadi kita bisa menjual jasa menulis seperti itu. Itulah yang dinamakan freelancer. Terus lagi yang kelima yaitu influencer. Nah, influencer ini contohnya ya seperti YouTuber atau selebgram seperti itu ya teman-teman. Jadi yang diutamain dari influencer ini, kita wajib punya yang namanya skill ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang influencer, berarti teman-teman harus harus punya skill ya. Misalkan teman-teman skillnya suka ngelawak atau ngehumor ya, ya udah teman-teman bikin video yang selucu mungkin, terus nanti teman-teman upload di YouTube, di Instagram seperti itu ya. Nah, nanti harapan kita supaya banyak subscriber ataupun follower ya. Nah, nanti dari situlah kita akan mendapatkan uang ya. Nah, kalau di YouTube nanti kita selain mendapatkan AdSense, kita bisa juga membuka endorse ya. Nah, kalau di Instagram kita untuk saat ini nggak mendapatkan AdSense ya seperti di YouTube. Nah, tapi kalau di Instagram kita bisa membuka endorse seperti itu. Nah, nanti dari situlah kita akan mendapatkan uang baik dari YouTube maupun dari Instagram seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan follower kita atau subscriber kita sudah ratusan ribu bahkan jutaan, nah maka peluang kita untuk mendapatkan uang akan semakin besar ya, seperti itu. Kita walaupun sekarang suruh di rumah dulu ya, bukan berarti kita tidak produktif ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa saja menghasilkan uang dari internet asalkan kita tahu caranya. Nah, makanya dari 5 cara ini teman-teman bisa menghasilkan income dari internet ya. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman untuk menghasilkan income dari online ya. Oke teman-teman, itu saja dari 5 cara menghasilkan income di rumah dari internet saat terjadinya wabah corona saat ini ya. Nah, semoga dari pembahasan ini semoga bisa bermanfaat, dan silahkan buat teman-teman silahkan
Selamat mencoba dan semoga sukses ya. Terima kasih.